Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasubhi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan, dosen Pak Joni Karman, Magister Komputer. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 2002010056, program studi rekayasa sistem komputer, kelas reguler A2, Universitas Bina Insan. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang dasar-dasar object-oriented programming. Nah, pada pembahasan saya kali ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai konsep dasar dari paradigma object-oriented programming atau yang biasa disebut dengan OOP. Pembahasan saya ini akan membantu siapapun Anda yang ingin memahami OOP dan mengimplementasikannya pada saat membuat program. Nah, perlu kita sepakati bersama bahwa OOP adalah materi yang sulit untuk dipahami bagi pemula. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa setelah memahaminya. Nah, kemudian pengertian dari object-oriented programming, pengertiannya itu adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dengan kata lain, semua data yang ada pada program kita anggap sebagai objek. Terus, keuntungan dari menerapkan paradigma OOP adalah membuat kode yang kita tulis menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, dapat dikembangkan dan mudah untuk dilakukan. Pemeliharaan atau biasa itu maintenance. Kemudian dari sekian banyak paradigma programan yang ada, OOP masih menjadi salah satu paradigma atau teknik pemrograman yang populer dalam pembangunan suatu program. Nah, dengan paradigma OOP, kita dapat dengan mudah memvisualisasikan kode. Karena OOP memiliki kemiripan dengan skenario yang ada di dunia nyata. Dalam penerapan OOP, kita dapat menggabungkan kumpulan-kumpulan fungsi atau atribut yang memiliki kesamaan dalam sebuah unit yang kita sebut sebagai objek. Terus kemudian istilah pada OOP. Istilahnya pada pemrograman OOP, apapun bahasa yang digunakan, kita perlu akan menemui beberapa istilah atau pembahasan seperti kelas, atribut, dan function. Perlu diingat bahwa setiap bahasa pemrograman memiliki istilah yang berbeda. Namun, makna dari istilah tersebut hampir sama atau bahkan bisa sangat berbeda, berbanding terbalik kayak gitu. Terus kemudian sebagai contoh atribut dan properti, keduanya memiliki makna yang sama meskipun istilahnya berbeda. Umumnya, istilah atribut digunakan untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan mekanisme atau proses yang dilakukan oleh objek. Sedangkan istilah properti digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari sebuah objek. Terus kemudian di sini kan ada kelas. Kelas merupakan blueprint yang dapat disalin menjadi sebuah objek. Nah, blueprint ini merupakan sebuah template yang di dalamnya menjalankan seperti apa perilaku dari objek itu atau berupa properti ataupun function. Nah,
Untuk lebih memahami, simak gambar ini. Bisa dilihat ini adalah gambar kelas dan objek. Nah, dari gambar ini kita bisa menemukan visualisasi umum dari konsep kelas pada OOV. Terus di mana gambar sebelah kiri adalah sebuah kelas yang blueprintnya, sedangkan gambar sebelah kanan adalah objek atau salinannya. Kemudian itu ada properti. Properti itu atau disebut juga dengan atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas sebelum kelas tertentu memiliki properti yang mempresentasikan karakteristik dari kelas tersebut. Kemudian sebagai contoh, kelas car akan memiliki properti berupa color, brand, dan kecepatan. Kemudian selanjutnya itu ada function atau function atau biasa disebut juga dengan method, merupakan sebuah prosedur yang memiliki keterkaitan dengan pesan atau objek. Kemudian ketika kita memanggil sebuah fungsi, maka sebuah mini program akan dijalankan. Kemudian fungsi sendiri itu bisa diartikan sebagai cara sederhana untuk mengatur program buatan kita. Contohnya, sebuah mobil memiliki kemampuan atau fungsi tertentu seperti membunyikan klakson, terus menambahkan kecepatan dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian di sini kita ada konsep pada OOV. Apapun bahasa pemrogramannya, selama mendukung penggunaan paradigma OOV, bahasa tersebut pasti bisa mengimplementasikan keempat konsep atau teknik berikut ini. Nah, yang pertama itu ada inheritance. Seperti itu. Konsep pertama yang akan kita pelajari di sini adalah inheritance atau biasa dikenal dengan istilah pewarisan. Nah, inheritance ini dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu objek memperoleh sifat serta perilaku dari objek lainnya. Kemudian, ketika ingin membuat kelas dengan fungsi yang sudah ada pada kelas lain, nah kita tidak perlu lagi menulis ulang kode tersebut di dalam kelas yang kita buat. Cukup dengan mewarisi kelas tersebut, maka kita bisa langsung mengaksesnya. Nah, ini disebabkan karena konsep inheritance memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kelas atau induk ke kelas lain atau anaknya, dan memberi kita kesempatan untuk menggunakan member atau function, properti, variabel dari kelas yang diwariskan tersebut. Saat menggunakan inheritance, kita dapat dengan mudah menggunakan kembali, menyesuaikan dan memelihara kode yang sudah dibuat. Terus, apa sih keuntungan dari inheritance ini? Keuntungan dari pengguna konsep ini adalah membuat kita selaku developer menjadi lebih cepat dan efisien dalam menuliskan kode serta waktu pengembangan suatu program yang akan menjadi lebih ringan. Terus kemudian dalam penerapan inheritance ini, kita akan sering mendengar beberapa istilah seperti berikut. Yang pertama itu superclass adalah suatu kelas yang dapat mewariskan member yang ada di dalamnya. Nah, kelas ini juga bisa disebut dengan istilah induk atau base atau parent class. Nah, terus yang selanjutnya itu ada subclass adalah di mana sebuah kelas yang mewarisi
member memiliki superclass. Nah, kelas ini juga dapat memiliki membernya sendiri, selain dari yang diwariskan dari superclassnya. Terus kemudian yang kedua itu ada encapsulation. Konsep kedua yang akan kita pelajari adalah encapsulation. Nah, maksud dari encapsulation ini adalah membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian, baik function ataupun properti agar tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Dengan begini, kita cukup menggunakan data tersebut tanpa harus tahu bagaimana proses yang terjadi sampai data tersebut bisa digunakan. Nah, untuk menjaga hal tersebut dalam encapsulation dikenal sebuah istilah hak akses modifier yang terdiri dari yang pertama itu ada private, memberikan hak akses hanya pada kelas itu sendiri. Nah, artinya member yang ada di dalam kelas A, baik itu function ataupun property, hanya bisa diakses oleh kelas A saja. Kalau lain tidak bisa mengaksesnya. Berarti itu pribadi. Selanjutnya itu ada public, di mana memberikan hak akses kepada function ataupun atribut agar bisa diakses oleh siapapun, atau properti atau kelas lain di luar kelas yang diakses oleh yang bersangkutan. Nah, artinya method atau atribut yang ada di kelas A dapat diakses oleh siapapun, baik itu kelas A, kelas B, dan kelas lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu protected, di mana itu memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya atau inheritance. Nah, artinya member yang ada di kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A sendiri, dan kelas yang menjadi subclass dan kelas A. Namun harus dipahami bahwasanya kelas lain yang berada dalam suatu function dengan kelas A maupun mengakses tipe data protected, sedangkan yang tidak mampu mengakses adalah kelas-kelas yang berada di luar paket kelas A. Nah, untuk dapat mengaksesnya, kelas yang berada di luar kelas A harus menjadi subkelas dari kelas A. Terus, kemudian selain itu, kode yang berada di dalam aplikasi diringkas berdasarkan bagiannya, kode yang berada di dalam aplikasi diringkas berdasarkan bagiannya, sehingga dapat dengan mudah diubah tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Nah, terus kode yang sudah di enkapsulasi tersebut dapat digunakan kembali di seluruh bagian aplikasi. Kemudian diperlu digarisbawahi bahwa encapsulation bukan menyembunyikan sebuah data, tetapi encapsulation ini yang menyebabkan data tersebut tersembunyi, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga ada abstraction. Nah, konsep ketiga yang akan kita pelajari ini adalah tentang abstraction. Abstraction ini adalah mekanisme saat proses dalam sebuah objek disembunyikan. Nah, di sini objek tersebut hanya akan menyediakan apa yang benar-benar perlu digunakan.
Nah, definisi di atas terlihat mirip seperti encapsulation berikut. Encapsulation seperti yang dijelaskan tadi. Nah, berikut perbedaan dari dua konsep tersebut. Yang pertama itu saat menerapkan abstraction, kita perlu fokus pada pada apa yang dilakukan suatu objek tanpa harus tahu bagaimana itu dilakukan. Sedangkan encapsulation adalah bagaimana ia menyembunyikan mekanisme suatu objek ketika melakukan sesuatu. Terus yang kedua, jika encapsulation menyembunyikan data dengan menyediakan center untuk mengaksesnya, maka di abstraction menyembunyikan sebuah implementasi dengan memanfaatkan abstrak, kelas, dan interface, dan lain sebagainya. Kemudian di abstraction layer di abstraction layer adalah atau abstraction level merupakan mekanisme memisahkan dua kompleksitas sebuah sistem. Nah, di sini dalam proses komputasi, abstraction layer atau level merupakan cara menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dari serangkai fungsionalitas tertentu dengan tujuan agar dapat memisahkan masalah seperti interoperabilitas. Nah, contoh dari abstraction di dunia nyata bisa kita lihat ketika ingin mengendarai mobil. Nah, di saat kita hanya perlu menekan pedal gas jika ingin mobil berjalan tanpa harus tahu apa yang telah terjadi ketika penggal gas tersebut ditekan. Nah, ini berlaku juga ketika kita ingin melakukan pengereman. Kemudian, mekanisme seperti di atas menghindari kita dari sebuah kompleksitas sistem. Nah, objek dalam bahasa pemrograman dengan paradigma OOP menyediakan sebuah abstraction yang tentunya digunakan untuk menyembunyikan mekanisme internal. Kemudian yang keempat itu polymorphism. Baiklah, di konsep keempat yang akan kita pelajari adalah polymorphism. Polymorphism ini merupakan kemampuan objek, variabel, atau fungsi yang dapat memiliki berbagai bentuk. Nah, maksud dari memiliki berbagai bentuk ini adalah kita dapat menimpa suatu method yang berasal dari friend class atau superclass. Nah, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuannya yang berbeda. Kemudian, sebagai contoh kita analogikan sebuah laptop yang memiliki kemampuan sebagai alat bantu dalam bekerja. Nah, sebagai alat bantu untuk belajar dan juga sebagai alat bantu untuk saran hiburan seperti bermain game. Nah, dari analog di atas, laptop tersebut adalah sebuah kelas yang akan dapat disalin menjadi sebuah objek. Sedangkan kemampuan sebagai alat bantu adalah polymorphism itu sendiri. Nah, terus pada dasarnya polymorphism terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada complete time. Polymorphism adalah sebuah proses di mana sebuah method atau fungsi dipanggil saat
kompilasi. Nah, ini disebabkan oleh sebuah konsep bernama method overloading. Nah, di sini method overloading merupakan kondisi di mana kita bisa membuat dua atau lebih fungsi yang memiliki jumlah, tipe, dan urutan parameter yang berbeda di dalam sebuah kelas. Nah, yang kedua itu runtime polymorphism adalah di mana proses sebuah fungsi dipanggil pada saat runtime. Contohnya dari runtime polymorphism adalah modern overriding, yaitu sebuah kelas yang memiliki fungsi dengan nama sama dengan fungsi yang di dalam kelas induknya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan tentang perkodingan, tentang dasar-dasar object oriented programming. Nah, di sini saya akan tuturkan cara bagaimana mengcoding. Oke, selanjutnya yaitu mendefinisikan fungsi. Pada beberapa materi sebelumnya, kita telah menggunakan beberapa fungsi yang telah ada dalam Python. Contohnya adalah max, buka kurung dan tutup kurung, min, buka kurung dan tutup kurung, len, buka kurung dan tutup kurung, print, buka kurung dan tutup kurung, sum, buka kurung dan tutup kurung, event, buka kurung dan tutup kurung, code, buka kurung dan tutup kurung, dan lain-lain. Masing-masing fungsi memiliki kegunaannya masing-masing. Fungsi yang telah ada dalam bahasa Python ketika Python terinstal disebut built-in function. Adapun list beberapa built-in function dapat dilihat dalam link berikut di HTTPS dan sebagainya. Bisa kita lihat ini di link ini. Selain itu, kita juga bisa membuat suatu fungsi dengan nama tertentu yang bekerja sesuai dengan kebutuhan kita, atau disebut sebagai custom function. Adapun cara membuat custom function adalah sebagai berikut, yaitu bisa kita lihat in def hello buka kurung tutup kurung titik 2, kemudian kita print hello world seperti ini. Selanjutnya itu untuk membuat suatu fungsi selalu dimulai dengan perintah def dan kemudian diikuti dengan nama fungsi. Contohnya itu contoh titik 2 hello. Terus kemudian jika kode dalam sel di run, maka tidak akan ada perintah apa-apa yang berjalan. Hal ini karena sel di atas hanya berisi definisi suatu fungsi. Agar perintah dalam fungsi tersebut dapat berjalan, maka kita harus menjalankan dengan menuliskan nama fungsi tersebut seperti dalam sel di bawah ini. Seperti hello buka kurung, hasilnya akan muncul hello world. Ketika kita juga bisa mendefinisikan suatu fungsi yang bisa menerima input suatu nilai dan kemudian menggunakan input nilai tersebut dalam menjalankan perintah seperti contoh berikut, yaitu def square dalam kurung number tutup kurung titik 2, kemudian di garis di paragraf kedua yaitu square underscore number sama dengan number dikali number, return square underscore number. Kemudian ini hasilnya yaitu print
buka kurung square buka kurung number, ini nomor 2, dan seterusnya itu akan menghasilkan 4, 9, 16. Itu 2, itu hasilnya 2 dikali 2 itu 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Terus kita juga dapat melakukannya dengan cara tanpa menulis tanpa menulis nama parameter di dalam suatu fungsi seperti pada contoh berikut. Di sini adalah print dalam kurung square dalam kurung number itu nomor 2 dalam kurung dan tutup kurung kembali, dan seterusnya. Itu hasilnya akan 4, 9, 16. Seperti yang di atas tadi, yaitu 2 dikali 2 itu hasilnya 4, 3 kali 3 hasilnya 9, 4 kali 4 hasilnya 16. Kemudian square underscore 2 sama dengan square buka kurung number sama dengan 2 tutup kurung kembali. Kemudian square underscore 2 itu hasilnya akan keluar 4. Terus fungsi di atas didefinisikan dengan memberikan input suatu nilai, dan kemudian bagian akhir ditambahkan perintah return yang mana berfungsi untuk mendefinisikan output dari fungsi yang didefinisikan. Instruksi 5.1. Itu yang pertama, buatkan suatu fungsi dengan nama Cabix dengan input suatu parameter. Yang kedua, di mana dalam fungsi nilai parameter tersebut dioperasikan pangkat 3. Kemudian nomor 3, berikut fungsi return untuk hasil perhitungan untuk menjadi output dan dari fungsi. Dan keempat itu jalankan fungsi untuk menghitung. Yang pertama itu buatlah variabel dengan nama kubik underscore 2 dan jalankan fungsi kubik dengan parameter input bilangan 2. Bilangan 2 dalam kurung kubik dalam kurung 2 tutup kurung dan tutup kurung kembali. Saya itu buatlah variabel dengan nama kubik underscore 3 dan jalankan fungsi kubik dengan parameter input bagian 3 dalam kurung kubik dalam kurung 3 tutup kurung dan tutup kurung kembali yang kedua. Terus tampilkan kubik underscore 2 dan kubik underscore 3 dengan perintah print. Maka jawabannya akan keluar. Kemudian instruksi 2.5. 2.5 itu buatlah suatu fungsi dengan nama jumlah underscore 10. Fungsi tersebut memiliki satu parameter input. Buka kurung beri nama sesuai dengan keinginan. Terus jumlahkan nilai parameter input dengan bilangan 10. Terus return hasil perjumlahan. Terus yang kedua, gunakan fungsi jumlah underscore 10 untuk menjumlahkan bilangan 30 dengan 10 dan simpan hasilnya dalam variabel jumlah underscore 30. Kemudian menjumlahkan bilangan 70 dengan 10 dan simpan hasilnya dalam variabel jumlah underscore 70. Kemudian dalam beberapa materi sebelumnya kita menggunakan data eval string CSV dan kemudian mengambil nilai seluruh data di kolom tertentu dan menyimpannya dalam sebuah list dengan perintah seperti berikut. Content underscore rating garis miring buka kurung dan tutup kurung for element in AVVS underscore data dalam kurung 1 berbanding dalam kurung titik 2. Terus rating sama dengan elemen dalam kurung 11 tutup kurung. Content underscore rating dot event dalam kurung rating tutup kurung kembali.
Bagaimanakah jika kita ingin membuat perintah extract kolom ini menjadi suatu fungsi? Silakan coba dikerjakan mengikuti petunjuk pada instruksi 5.3. Baiklah, pada instruksi 5.3 ini, yang pertama, buatlah suatu fungsi dengan nama extract yang seperti tulisan ini, kemudian yang dapat mengekstrak suatu kolom dari apps underscore data. Fungsi extract memiliki suatu parameter input yang merupakan indeks dari kolom apps underscore data. Terus yang kedua, di dalam fungsi ini buatlah list kosong dengan nama variabel sesuai keinginan. Terus buat log pada apps underscore data atau abaikan render garis miring nama kolom, dan ekstra kolom yang dimiliki dengan memasukkan indeks kolom. Kemudian event nilai kolom ke dalam list kosong yang telah dibuat. Kemudian return variabel list yang telah di-input dengan nilai pada kolom yang dipilih. Terus yang ketiga itu jalankan fungsi extract untuk mengekstrak nilai pada kolom primer underscore gender yang berada pada indeks ke-12 dan simpan nilainya dalam variabel genres. Oke, lanjut. Pada bab sebelumnya kita sudah berjalan menghitung frekuensi dari suatu tabel dengan menggunakan dictionary seperti contoh berikut. Ranting sama dengan buka kurung, ini tanda petik 1, 4 plus tanda petik 1 lagi, koma, terus di spasi tanda petik 1 plus dan seterusnya sampai ke tanda petik 17 plus, tutup kurung kembali. Terus kemudian konten underscore renting sama dengan buka kurung dan tutup kurung. For element in renting, if element in context underscore renting. Terus context underscore renting buka kurung element tutup kurung plus sama dengan 1. Terus bagaimanakah cara untuk membuat perintah tersebut menjadi suatu fungsi? Nah, untuk membuatnya ikuti instruksi dalam latihan di bawah ini. Instruksi 5.4. Yang pertama itu gunakan fungsi extract atau dari sel sebelumnya untuk mengambil kolom primer underscore gender yang berada pada indeks ke-12 dan simpan dalam variabel genres. Kedua, buatlah fungsi dengan nama frec underscore table yang dapat menghitung frekuensi nilai dari genres. Di sana kita membutuhkan fungsi frec underscore table memiliki suatu parameter input yang memiliki tipe data list. Terus di dalam fungsi tuliskan kode yang dapat menghitung tabel frekuensi dari suatu list dan simpan dalam sembarang nama variabel dengan tipe data list. Kemudian return tabel frekuensi. Selanjutnya yang ketiga itu gunakan fungsi frec underscore table untuk menghitung tabel frekuensi dari genres dan simpan dalam variabel genres underscore ft. Terus yang keempat, tampilkan genres underscore ft dengan menggunakan perintah print. Skip aja cepet. Pada instruksi 5.4 kita membuat fungsi untuk mengekstra nilai dalam kolom dengan
melalui 2 tahap. Pertama, kita memiliki kolom yang ingin diekstrak dengan menggunakan fungsi ekstrak. Kemudian dihitung frekuensi tabelnya dengan menggunakan fungsi frek_table. Pada materi di bab sebelumnya kita sudah belajar untuk menghitung tabel frekuensi tanpa harus mengekstrak nilai dari suatu kolom terlebih dahulu. Adapun perintah yang kita berikan pada materi sebelumnya ada sebagai berikut. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian instruksi 5.5. Di instruksi 5.5 ini, yang pertama, buatlah suatu fungsi dengan nama frek_table yang bekerja untuk menghitung tabel frekuensi dari suatu kolom pada data app_CSV. Fungsi tersebut memiliki satu input parameter yang berisi nilai indeks suatu kolom yang ingin dihitung frekuensi tabelnya. Kemudian di dalam fungsi buatlah loop pada apps_data dan ekstrak nilai dari kolom yang ingin diambil menggunakan indeks dari input parameter. Kemudian itu buatlah frekuensi tabel dengan perintah if dan else dan simpan hasilnya dalam bentuk dictionary. Terus yang kedua itu gunakan fungsi frek_table untuk mengenerate tabel frekuensi dari kolom user_rating yang berada pada indeks ke-8. Simpanlah hasilnya dan dalam variabel dengan nama rating_ft. Bisa kita lihat ini. Selanjutnya yaitu menuliskan perintah menjadi suatu fungsi, membuat penulisan program menjadi lebih rapi dan terstruktur. Hal ini karena jika dalam program terdapat perintah yang sama berulang kali, maka dapat diulangi dengan menulis nama fungsi yang telah didefinisikan, sehingga penulisan menjadi lebih efisien. Terus dalam menuliskan variabel kita juga bisa memberi parameter input lebih dari satu sesuai dengan jumlah kebutuhan kita. Berikut ini adalah contoh fungsi dengan 2 buah input parameter. Bisa kita lihat seperti ini. Itu sebelum kita klik def add buka kurung a koma spasi b tutup kurung titik 2. Terus jumlah sama dengan a plus b. Ini a plus b itu berapa? Misalkan rektur jumlah add-nya 2 plus 3. Itu kalau di output itu menjadi 5. Seperti itu. Kemudian instruksi 5.6. Yang pertama, buatlah fungsi dengan nama frek_table yang memiliki 2 input parameter yang masing-masing adalah list dataset buka kurung apps_data tutup kurung kembali dan indeks kolom yang dipilih. Terus yang kedua itu di dalam fungsi buatlah loop pada input parameter list data. Pada masing-masing iterasi, pilihlah indeks dari kolom yang ingin diambil. Terus kemudian buatlah tabel frekuensi dengan dalam bentuk dictionary. Terus retur tabel frekuensi. Mohon maaf, suara teman-teman saya mengganggu. Ketiga, baik. Selanjutnya yaitu 3. Gunakan fungsi frek_table untuk menghitung tabel frekuensi dari kolom user_rating buka kurung pada indeks 8 tutup kembali dan simpan dalam variabel dengan nama rating_ft. Bisa kita lihat seperti ini contohnya. Baiklah, selanjutnya suatu fungsi juga dapat digunakan di dalam fungsi yang lain sehingga menuliskan programan dengan prodiman
yang akan sangat membantu untuk menuliskan kode secara efisien. Berikut contoh penulisan fungsi di dalam fungsi. Seperti kita lihat ini contohnya. Mohon maaf teman-teman, suara kawan-kawan saya sangat mengganggu. Baiklah, selanjutnya dari sel di atas kita mendefinisikan cari underscore jumlah dan total underscore data. Kemudian kedua fungsi tersebut kita gunakan untuk membuat fungsi baru dengan nama rezatan. Ya kemarin itu berapa ekor? 10 ekor. Buang kemudian selanjutnya itu instruksi 5.7 diberikan fungsi dengan nama extract cari underscore jumlah total underscore data seperti pada sel di bawah. Yang pertama itu buatlah fungsi dengan nama reratan yang menghitung nilai relatan dari suatu kolom yang kita pilih. Terus fungsi ini memiliki dua parameter input yaitu list dataset dan index kolom. Selanjutnya yaitu di dalam fungsi main gunakan fungsi extract untuk memilih kolom dari suatu list data. Kemudian hitunglah reratan list data tersebut dengan menggunakan fungsi cari underscore jumlah dan total underscore data. Selanjutnya itu return nilai rerata. Yang kedua, gunakan fungsi main untuk menghitung kolom page index kelima dan simpan dalam variabel reratan underscore harga. Seperti kita lihat ini yang pertama dan Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi caranya pengkodingan, contoh pengkodingan. Nah, itu tadi adalah saya memakaikan aplikasi Jupyter. Itu tentang perkodingan dasar-dasar object oriented pemrogramming. Itu salah satunya adalah kami menggunakan fungsi atau function. Nah, baiklah, di penutup kali ini saya beri saran cara terbaik untuk memahami paradigma object oriented pemrogramming selain dengan membaca dan memahami teori dari setiap istilah dan konsep dasar yang ada. Kemudian cara lain yang tidak kalah jauhnya adalah dengan berlatih secara langsung menggunakan bahasa pemrograman pilihan teman-teman semua. Nah, banyak sampel kode di internet yang akan menjelaskan secara detail langkah demi langkah untuk mengimplementasikan keempat konsep tersebut. Terus sekian pembahasan pembelajaran kita mengenai konsep dasar dari paradigma object oriented pemrogramming. Semoga materi yang saya bahas ini mudah untuk dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya Intan Nuraini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.